Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kami beranggotakan 4 orang. Baik, di sini kami akan membahas tentang topik studi kasus yang kelima, yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk deskripsi kasusnya, yaitu terdapat sebuah sekolah dasar mulai mengintegrasikan sebuah teknologi dalam pembelajarannya dengan memanfaatkan aplikasi interaktif serta media video. Upaya ini bertujuan agar materi sejarah kebudayaan Islam yang kerap dianggap membosankan itu dapat disajikan secara lebih menarik, relevan, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan bantuan teknologi, pendidik itu dapat menghadirkan tayangan sejarah Islam baik berupa animasi maupun simulasi sehingga membantu siswa dalam berimajinasi sekaligus menumbuhkan motivasi belajar. Ada beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital interaktif itu mampu meningkatkan minat sekaligus pemahaman peserta didik dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Selain itu, penggunaan teknologi itu memungkinkan terciptanya pembelajaran yang lebih inklusif dikarenakan dapat menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Meski demikian, banyak berbagai orang tua yang masih menunjukkan sikap keberatan. Mengapa? Dikarenakan mereka itu beranggapan bahwa pembelajaran yang berbasis teknologi itu tidak selalu efektif dan dapat berpotensi untuk mengurangi interaksi antara guru dengan peserta didik. Adapun tantangan lain yang datang yaitu akibat keterbatasan sarana seperti perangkat pendukung jaringan internet yang belum stabil di setiap daerah serta rendahnya literasi digital di kalangan pendidik maupun peserta didik. Padahal media pembelajaran berbasis visual, audio maupun audiovisual ini terbukti mampu memperkaya pengalaman belajar sejarah kebudayaan Islam dan membantu peserta didik untuk memahami peristiwa sejarah yang bersifat abstrak. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Masalah yang pertama yaitu keberatan orang tua terhadap pembelajaran berbasis teknologi. Orang tua merasa khawatir teknologi mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa dan temannya yang dianggap penting dalam proses pembelajaran. Kekhawatiran itu juga terjadi mengenai resiko kecanduan gadget, paparan konten tidak sesuai dan melemahnya disiplin belajar akibat kurangnya pengawasan. Kedua hal tersebut dapat meresahkan orang tua saat siswa tidak bisa dipantau secara keseluruhan. Masalah yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan rendahnya literasi digital. Jaringan internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat pendukung dapat menghambat implementasi pembelajaran berbasis teknologi. Ketidakmerataan akses teknologi di antara siswa juga dapat memperlebar kesenjangan pembelajaran. Di samping itu, guru dan siswa masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital yang dapat menghambat penggunaan media interaktif secara optimal. Begitupun kurangnya pelatihan atau kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran SKI juga dapat menjadi salah satu hambatan atau tantangan dalam menggunakan media digital interaktif sebelum pembelajaran atau saat pembelajaran dan setelahnya. Masalah yang ketiga yaitu tantangan efektivitas pembelajaran. Meskipun media digital terbukti meningkatkan minat dan pemahaman, efektivitasnya bergantung pada pengelolaan dan pengawasan yang baik. Jadi resikonya siswa mudah teralihkan dari tujuan pembelajaran jika penggunaan teknologi itu tidak diarahkan dengan tepat. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus berdasarkan teori, konsep, dan pendekatan yang relevan. Yang pertama itu ada teori konstruktivisme, penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang ada di sekolah dasar dapat dianalisis melalui teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa teori ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif melalui pengalaman dan interaksi. Nah, dengan adanya penggunaan aplikasi pembelajaran dan video edukasi, siswa memperoleh pengalaman pembelajaran
dengan mengaitkan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Kemudian ada pendekatan blended learning. Nah, di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, penting juga mengintegrasikan pendekatan blended learning ini. Karena dengan menggunakan pendekatan ini menggabungkan antara pendekatan yang tradisional dengan pendekatan yang berbasis teknologi, sehingga pembelajarannya itu menjadi seimbang. Kemudian dengan pendekatan ini juga mengatasi kehilangan pendekatan tradisional karena teknologi digunakan hanya sebagai pelengkap, bukan pengganti. Kemudian yang ketiga ada literasi digital. Nah, literasi digital ini juga menjadi aspek yang penting. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak hanya memberikan materinya saja, namun juga melatih siswa menggunakan teknologi secara bijak. Nah, di sini guru juga perlu menyeimbangkan peran teknologi dan metode tradisional agar pembelajarannya tetap efektif. Baik, saya akan menjelaskan tentang alternatif solusi. Nah, alternatif solusi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni kombinasi metode blended learning, yang kedua sosialisasi kepada orang tua, dan yang ketiga pemilihan teknologi yang tepat dan ringan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari metode alternatif solusi tersebut. Alternatif pertama yakni kombinasi metode blended learning, menggabungkan metode tradisional seperti ceramah, membaca buku, dan diskusi kelas dengan pemanfaatan teknologi digital seperti video, kuis online, atau presentasi interaktif. Nah, dengan begitu siswa tetap mendapatkan suasana belajar sederhana sekaligus pengalaman belajar yang modern. Alternatif kedua yakni sosialisasi kepada orang tua. Nah, ini guru atau sekolah perlu menjelaskan pemanfaatan penggunaan teknologi, misalnya membuat materi lebih menarik atau membuat materi itu mudah diakses dan membantu siswa memahami sejarah melalui gambar atau video. Nah, hal ini bisa menumbuhkan pemahaman dan dukungan dari orang tua. Alternatif yang ketiga yakni pemilihan teknologi yang tepat dan ringan. Tidak semua aplikasi harus digunakan. Pilih saja aplikasi yang sederhana, mudah diakses, dan tidak memberatkan orang tua. Atau mungkin bisa menggunakan seperti YouTube atau... Baik, tadi sudah dijelaskan ada beberapa alternatif solusi. Nah, dari ketiga alternatif solusi tersebut, solusi yang paling direkomendasikan yaitu kombinasi metode atau blended learning. Yaitu dengan cara ini dianggap paling efektif dikarenakan tetap mempertahankan metode tradisional yang sederhana meskipun menambahkan teknologi agar pembelajaran itu lebih menarik dan kontekstual. Dengan pendekatan ini bisa menjembatani kekhawatiran orang tua serta mendukung motivasi belajar peserta didik. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang refleksi kelompok. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran SKI dapat menjadi solusi atas anggapan bahwa mata pelajaran ini membosankan dan sulit dipahami. Melalui video, animasi, gambar, maupun simulasi, siswa lebih mudah membayangkan peristiwa sejarah Islam, sehingga pembelajaran terasa nyata, menarik, dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Teknologi juga mampu meningkatkan minat sekaligus pemahaman siswa terhadap nilai-nilai sejarah. Namun, penggunaannya menghadapi tantangan seperti resiko kecanduan gawai, keterbatasan fasilitas, serta rendahnya literasi digital guru dan siswa. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan teknologi perlu diimbangi dengan metode konvensional. Contohnya mungkin seperti penggunaan papan tulis, atau buku, atau gambar yang dicetak atau di-print. Nah, selanjutnya pendampingan orang tua. Nah, pendampingan orang tua itu juga penting, mungkin di rumah bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum masuk kelas.
serta penanaman literasi digital, sikap kritis, dan kedisiplinan belajar agar manfaatnya dapat benar-benar optimal. Jadi pembelajaran SKI ini sangat-sangat mengandalkan teknologi ya, agar pembelajaran itu terasa sangat-sangat nyata. Karena mungkin kalau dengan cerita aja, pemahaman dari siswa itu kurang. Jadi kalau lebih ditampilkan video atau diberikan media konvensional yang sedikit nyata, yang 3D atau 2D gitu, mungkin dapat lebih memahamkan siswa. Selain lebih memahamkan siswa itu, siswa mungkin lebih merasa seru dan senang terhadap pelajaran ini. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan diskusi. Yang pertama, bagaimana Anda menanggapi pendapat orang tua yang kurang setuju dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Nah, sampai saat ini tuh masih banyak orang tua yang kurang setuju dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Namun, perlu diingat bahwa teknologi itu ada bukan untuk menggantikan metode pembelajaran tradisional, melainkan teknologi sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran. Nah, dengan adanya seperti video edukasi dan aplikasi pembelajaran pada saat ini, peserta didik itu dapat melihat materi pembelajaran secara lebih luas dan lebih mudah dipahami karena mereka bisa mencari materi pembelajarannya secara mandiri. Jadi tidak selalu bergantung kepada materi yang diberikan oleh guru. Kemudian selain itu, guru juga harus tetap menyeimbangkan antara teknologi dan metode tradisional. Seperti guru di kelas juga tetap harus melakukan metode ceramah, bercerita, dan berdiskusi. Kemudian, jadi dengan teknologi ini bisa memperkaya pembelajaran. Jadi dengan adanya jadi teknologi bisa memperkaya pembelajaran dan bukan menghilangkan cara belajar yang sudah ada. Jadi dengan adanya teknologi ini itu memperkaya atau memperbanyak materi. Selain materi juga bisa pengalaman atau ilmu yang sudah banyak beredar di dunia, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan diskusi kedua. Pertanyaannya yakni apa manfaat dan tantangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di sekolah dan madrasah ibtidaiyah. Nah, mungkin jawaban dari kelompok kami ialah penggunaan teknologi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam membawa banyak manfaat. Teknologi dapat meningkatkan minat belajar siswa melalui animasi, video, dan aplikasi interaktif yang membuat pelajaran lebih menarik. Selain itu, konsep sejarah yang abstrak dapat lebih mudah dipahami lewat gambar, tayangan, dan simulasi. Nah, teknologi juga mendukung berbagai gaya belajar siswa atau memperluas akses informasi serta mendorong motivasi dan imajinasi sehingga siswa merasa lebih terhubung dengan materi. Meski demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan secara sistematis dari sebagian orang tua dan guru yang masih ragu karena khawatir yang perlu diperhatikan. Langsung serta menurunkan kedisiplinan belajar, resiko penggunaan gawai juga bisa memicu kecanduan, akses konten tidak sesuai dan hilangnya fokus. Nah, kendala ini meliputi keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi digital, serta kebutuhan pengawasan ekstra agar teknologi benar-benar bermanfaat dan tidak menimbulkan dampak negatif sama sekali. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan diskusi. Yang ketiga, bagaimana cara meyakinkan orang tua tentang pentingnya teknologi dalam proses belajar mengajar tanpa mengabaikan metode tradisional? Jawabannya yang pertama yaitu menjelaskan manfaat teknologi secara jelas dan nyata.
Guru atau pihak sekolah dapat menjelaskan bahwa teknologi bukan untuk menggantikan metode tradisional, melainkan sebagai alat pendukung yang memperkaya pembelajaran. Misalnya, video edukasi bisa membantu siswa memahami peristiwa sejarah Islam secara visual, seperti perjalanan Nabi Muhammad SAW atau peradaban Islam di masa lalu yang sulit dijelaskan hanya dengan teks. Yang kedua, menunjukkan contoh penggunaan yang efektif. Berikan contoh nyata dari kelas yang telah menggunakan teknologi seperti simulasi digital, game edukatif, atau presentasi interaktif, dan hasil positifnya seperti peningkatan minat bakat, pembelajaran, pemahaman konsep, atau partisipasi siswa. Dengan demikian, orang tua dapat melihat langsung dampak positifnya. Yang ketiga, yaitu mengintegrasikan metode tradisional dengan teknologi. Tunjukkan bahwa teknologi tidak menggantikan metode tradisional, tetapi dipadukan dengan teknologi. Misalnya, setelah menonton video tentang kejadian hijrah, guru tetap memberikan diskusi kelompok, tanya jawab, atau kegiatan tulis tangan untuk memperkuat pemahaman. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional seperti diskusi, refleksi, dan penghafalan tetap dipertahankan. Yang keempat, yaitu melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Ajak orang tua untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara virtual, misalnya webinar singkat, atau mengundang mereka untuk mengamati kelas yang menggunakan teknologi. Ketika mereka melihat langsung bagaimana anak-anak terlibat aktif, mereka akan lebih mudah menerima perubahan ini. Kemudian yang kelima, memberikan penjelasan dari sudut pandang agama dan kebudayaan. Teknologi juga dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai Islam, misalnya dengan menggunakan aplikasi yang menampilkan tokoh-tokoh Islam besar, situs-situs sejarah Islam, atau audio cerita dari kitab suci. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi justru bisa menjadi sarana dakwah dan pendidikan agama yang modern namun tetap sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam, yaitu menjamin keamanan dan kontrol konten materi. Beri jaminan bahwa konten yang digunakan telah difilter dari sesuai dengan nilai-nilai Islam serta standar pendidikan. Orang tua cenderung khawatir terhadap konten negatif, sehingga transparansi dan kontrol isi materi itu sangat penting. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.